can't keep up with your style. Selamat pagi adik-adik semua, sahabat-sahabat semua penggemar Minecraft dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Ayah Andito, dan Saya Oji, kita ketemu lagi di acara Ngobrolin Minecraft. Minecraft. Oke, semoga hari ini semuanya sehat, dan pagi menjelang siang ini kita akan ngobrolin seputar sebuah fitur yang ada di Minecraft offline. Jadi ini adalah fitur bisa dibilang kalau buat Ayah Andito, ini adalah sebuah fitur yang paling menyenangkan. Karena apa? Itu fitur yang bisa membuat peta Minecraft itu menjadi sangat beragam, membuat kita mainnya nggak habis-habis. Itulah satu serunya Minecraft. Coba Jiao, kita langsung mulai tentang kita share screen dan kita akan coba ulas tentang kegiatan atau fitur dari generating map. Mungkin biasanya teman-teman kalau main Minecraft ya udah main aja gitu ya, tapi sebetulnya ini ada sebuah fitur yang disebut sebagai generate map, yang itu membuat kita jadi bisa membuat map sesuai dengan keinginan kita. Mari kita coba, dia ada di single player. Single player, oke. Oke, dia ada di single player, dan untuk munculnya dia ada di create new world. Nah, kita pakai yang kreatif ataupun survival sama saja sebetulnya. Nah, tadi pilihannya apa tadi? More, coba cancel dulu tadi, balik sebentar. Nah, jadi kita pertama create new world, habis itu more world option. Ya, ada pilihan namanya more world option. Kan kalau misalnya mau langsung create kan langsung create aja kan di kanan bawah ini, langsung create new world, tapi sekarang kita bisa more world option. Oke, pilih. Oke. Nah, apa ini yang ada di sana? Ini ada generate struktur ya. Di sini ada village, dungeon sama dan sebagainya. Dan teman-teman. Ya, jadi kalau ini di off, jadi village, dungeons tuh nggak ada. Jadi betul-betul petanya flat. Apa benar-benar apa ya? Mungkin cuma pohon, benda-benda yang bisa ditambang gitu ya, hewan-hewan, tetapi tidak ada bangunan, struktur atau monumen sebagaimana yang kita pernah bahas sebelumnya. Terus habis itu? Habis itu ada allow cheat, supaya kalau pas survival tetap bisa jadi kreatif walaupun survival datangnya. Oke, nanti mungkin kita di video mana kita coba bahas ada cheat-cheat apa aja sih yang kemudian bisa kita manfaatkan ya, kita mainkan. Tapi sebetulnya kalau Ayah Andito itu termasuk tipe pemain game yang tidak terlalu senang cheat. Ya, cheat itu memudahkan, tetapi kadang-kadang membuat permainan menjadi tidak seru. Tapi itu preferensi sih, suka-suka. Oke, lanjut. Di sini ada bonus chest. Nah, bonus chest. Jadi kalau misalnya itu di off atau di on? Kalau di on, berarti pas spawn bakal ada chest tambahan. Jadi kita bisa cari harta karun, atau mungkin lagi jalan-jalan ketemu banyak chest tambahan. Nah, itu kita bisa dapat bonus-bonus gitu ya. Atau di mana? Kalau bonus chest tuh cuman buat ngebantu kita di awal doang. Oh begitu, di awal aja. Dia bukannya kayak ada harta karun yang waktu itu pernah nyari tuh Oji sama Yanti. Pernah mau tunjukin saya? Coba gimana? Oke, ini kan bonus chest. Nah, tapi kita masuk ke world type dulu. World type dulu. Nanti kita coba lihat bonus chestnya seperti apa mainnya. Coba world type. Ini world type default tuh yang Minecraft biasa ya. Yang default aslinya gitu ya. Oke, terus habis itu ada super flat. Nah, ada yang disebut sebagai super flat. Jadi petanya itu super flat. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Coba lihat di customize-nya dulu seperti apa. Nah, ini ada grass block, dirt, sama bedrock. Nah, jadi grass block layer rumput semua gitu ya. Terus kalau digali, klak, terus bawah ada dirt. Sampai 2 kali tep. Nah, habis itu ada bedrock. Baru ada 1. Nah. Jadi betul-betul hanya rumput, tanah, langsung bedrock. Bedrock itu apa sih? Bedrock kayak bawahnya itu ya. Kalau bagian bawah bumi gitu ya. Yang nggak bisa digali lagi kan? Kayaknya kalau di Minecraft sih belum. Kalau di bumi asli itu kalau kita gali ke bawah tuh 32 km ke bawah lah gitu. Yang di balik itu ada magma biasanya. Yang bawahnya ada magma. Di perut bumi. Oke, terus
ada preset. Preset. Nah, oke. Nah, di sini ada classic flat, tunneler's dream, water world. Nah, kalau water oke. Nah, Dia punya preset-preset ya. Nah, itu air semua. Wah, Nah, keren. kalau world itu Overworld. susah banget namanya. Oke, itu ada pohonnya. Oke. Nah, kalau ya classic flat kan flat aja gitu. Flat aja. Sama villager. Nah, kalau overworld ada pohon-pohonnya. Kalau Snowy Kingdom rata, tapi banyak saljunya. Oke. Nah, bottomless pit, aku kayaknya belum pernah coba ya, karena aku jarang main di flat, karena aku flat cuma latihan nge-bridge doang ya. Terus ada desert, jadi hampir semuanya flat, tapi desert semua gitu. Pasir semua. Redstone ready, aku nggak tahu, kayaknya apa gitu. Nah, kalau The Void, hilang gitu, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa tuh gimana? Jadi itu pas nyampe, jadi nggak ada tanahnya. Nyemplung? Enggak, ngambang. Oh, ngambang. Melayang-layang gitu aja? Oke. Jadi ini sebetulnya salah satu keseruannya Minecraft ya, adik-adik ya. Jadi kita betul-betul bisa menggenerate map sesuai dengan yang kita mau. Jadi nanti silakan dieksplor saja satu-satu persatu presetnya. Seru banget. Oke, kita keluar lagi dulu. Kita coba lihat yang selain super flat. Super flat ada large biomes. Large biomes ini sepertinya apa, Ji? Apa ya? Pohon-pohonnya gede-gede gitu. Mungkin kayaknya. Nggak pernah coba juga karena paling aku cuman default super flat doang sih yang aku main. Terus? Terus habis itu ada amplified. Nah, jadi tuh kayak pernah ada yang nanya tuh. Misalnya ada benda-benda terbang tuh banyak di amplified. Karena tanah-tanah terbang gitu ya. Tanah-tanah terbang gitu kayak struktur habis gempa gitu ke atas gitu. Nah, terus habis itu buffet. Buffet ini apa, Buffet? Buffet kayaknya oke. Nah, tapi aku nggak pernah pakai ini ya karena karena ini termasuk struktur baru di 1.13 ke atas ya. Jadi aku nggak pernah pakai, terus nggak tahu ini. Nanti kita coba kita lihat beberapa di antaranya ya. Oke, kita mulai dari kalau default kan, kita mulai dari bonus chest. Apa bedanya bonus chest yang di on dan yang di off? Silakan Ji. Kalau off kan biasanya kita pakainya off ya. Jadi begitu lahir nggak ada chest. Oke, mari kita coba. Bonus chest on. Dan kita create new world. Jadi itulah asiknya generate map loh, adik-adik. Benar-benar ternyata di 1.13 ke atas malah makin banyak lagi ya. Pilihan-pilihan peta-peta yang kemudian bisa dipilih. Keren. Kita menunggu mapnya generate. Ya, bisa jadi kemudian semakin luas buminya atau semakin rumit buminya, semakin butuh waktu untuk kemudian si petanya ini tergenerate sampai 100%. Nah, apakah adik-adik di sini mungkin ada yang pernah memainkan sebuah peta sampai ke ujung dunianya akhirnya, atau menggali sampai ke bawah ketemu bedrocknya? Nah, itu boleh tuh di-sharekan mungkin di komentar atau di kolom chatting, karena buat Ayah Andito ya, itu adalah sebuah keseruannya Minecraft pada ketika kita bisa explore banyak banget hal di dalam sebuah peta. Nah, ini udah jadi ya. Back to game. Itu tadi sudah langsung ada chest-nya. Ini udah ada chest-nya, tapi ini ngambang karena nge-glitch saja ya. Isinya ya sudah langsung punya makanan, langsung dapat peralatan-peralatan yang jadi tuh tinggal bikin-bikin aja. Nah, terus tinggal menjelajah deh. Ini terus udah di desert lagi. Desert kan banyak. Ya paling itu sih. Oke, sip. Jadi kalau teman-teman mau memulai Minecraft dengan langsung dapat peralatan, nah berarti bisa menggunakan tadi ya bonus chest on. Kita mulai kita lihat peta yang berikutnya, world type berikutnya. Terus kita ini yang default yang tadi ya. Sekarang yang super flat. Kita coba super flat yang biasa ya. Yang umum aja ya, yang biasa ya. Apa yang membedakan tadi kan kalau misalnya ngelihat yang sebelumnya petanya itu
Dia ya seperti Minecraft pada umumnya. Nah, yang ini sekarang modelnya adalah Super Flat. Nah, apakah ada di sini ada yang sudah pernah coba Super Flat? Silakan coba tulis di kolom komentar. Nah, karena Super Flat inilah yang kemudian membuat kita ini Super Flat ya. Tuh, benar-benar lapangan sangat luas. Ini lapangan dan yang luas biasanya banget. Ini dipakai untuk kalau kita mau. Kalau aku sih biasanya buat nge-bridge gitu ya. Nge-bridge. Karena ini kan luas, nggak terbatas gitu. Nah, biasanya di sini nggak cuman hewan-hewan doang. Jadi ada villager. Nah, karena luas banget, jadi aku biasanya pakai flat. Ini termasuk cheat bukan? Ini termasuk cheat karena cuman ada di apa itu? Di creative speed. Micro speed 255. Terus kita akan dapetin milk. Apa itu? Coba kita lihat. Kita bisa jadi cepat banget ya. Wih, bisa jadi The Flash gitu ya, ngebut kalau di Super Flat-nya gitu. Nah, tapi ini untung-untungan ya. Tapi aku saranin untuk terus milk ini buat apa? Oh, cari villager ya. Mencari villager, misalkan villager di sini banyak banget kan. Jadi apa superhero begitu. Jadi shift aja tuh cepatnya segini lah. Iya. Nah, paling gitu sih. Tapi untuk nemuin villager di sini tuh tidak mudah ya, karena ini kan seperti teman-teman tahu cuman lapangan yang gak ada ujungnya ya. Terus kenapa kemudian kasih susu ke villager? Apa tujuannya? Bukan susu. Nah, ini kan pasti lama kan 3 menit. Terus kalau udah ketemu, misalnya villagernya ketemu. Nah, terus kita minum milknya. Susu itu penetral ya? Penetral. Nah. Oke, udah balik lagi nih. Paling gitu sih. Jadi adik-adik bisa tahu ya, kita minum susu, kita menjadi netral secara kemampuan itunya. Kemampuan potionnya hilang kalau kita minum susu. Nah, terus habis itu yang aku sering... Super Flat sudah ya? Super Flat sudah. Terus Large Biomes. Coba kita lihat Large Biomes. Seperti apakah Large Biomes? Wah, apakah cukup lama nih loadingnya? Karena kan bisa jadi ketika... Ini ada yang perlu dikutuk. Iya, sepertinya. Coba sih. Tapi nggak apa-apa. Telegram perlu dikutuk. Oke. Boleh. Sama... Firefox tuh di... Ya karena bermain game itu kan membutuhkan ruang, membutuhkan RAM. Kadang-kadang kita perlu meng-close ya, menutup permainan-permainan atau aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan. Nah, coba kita Large Biomes seperti apa Large Biomes? Menurut gue ya Large Biomes nggak terlalu itu ya tuh. Nih. Menurutku tuh Large Biomes, kita udah langsung ketemu si monumen ini. Langsung ada monumen itu. Tapi villager. Tapi kalau Large Biomes kita nggak tahu ya. Nah, ini kayak oh my god. Tuh, langsung ada Biomes lagi tuh. Iya sih. Aku bakal ngeledakin aja karena ini salah satu kesenanganku kalau ketemu ini. Udah paling itu sih. Coba lihat tadi itu Large Biomes yang itu. Itu yang stronghold-nya kemarin kan, yang ketemu, yang salah satu monumennya itu. Nah, ini belum ada villager, belum tentu ada stronghold sih. Gitu. Jadi kita game mode spektator ya untuk lihat ke bawah. Nah, kalau dengan mode spektator kita bisa nembus. Kita bisa melihat apa yang ada di bawah tanah. Jadi kalau pakai game mode-nya spektator. Nah, mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu kalau kita bisa jadi nyawa. Nah, jadi kita bisa masukin sih. Masuk ke dalam badannya kambing begitu. Nah, tuh. Jadi aku masuk misalnya nih Aren Golem. Terus pencet apa? Udah klik kanan kiri gitu atau apa? Aku nggak klik apa-apa. Nah gitu. Tapi yang paling itu spider sama creeper. Kenapa? Nah, kreatif. Nah, karena spider. Kita mau spawn spider. Nah, ini spider spawn egg. Sama spektator. Terus kalau masuk. Jadi kayak mata spider gitu ya. Keren.
Terus kalau creeper, Nah, kalau creeper kayak apa? oke. Kalau creeper, Hmm, oke. langsung Nah, ini di versi terbaru ini juga mampirin. udah ada ya. Hmm, Karun gelem. Oke. mana creeper? Creeper. Tapi Yang taruh di situ. Oh enggak, dia belum menarik perhatian. jadi hijau Wih, gitu. kacamata creeper berwarna hijau. Oke, paling Jadi itu ya, kita bisa melihat apa matanya mereka ya ketika di dalam jadi makhluk itu. Nah, Keren. tapi aku tetap bingung what is the different default dan large biomass gitu. Oke, belum terlalu kelihatan. terlihat perbedaannya ya. Iya. Oke. Jadi oke. Mungkin nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau kolom chat. Menurut teman-teman apa sih bedanya yang default dan large biomass? Apakah ada menemukan sebuah perbedaan yang signifikan? Nah, mari kita coba lagi ke yang berikutnya, amplified. Oke, kita lihat yang amplified. Nah, ini yang nanya Dogs terbang banyak jawabannya di sini ya, karena amplified tuh kayak apa ya, kayak keluar gitu yang terangkat gitu. Jadi amplified. banyak apa ya, banyak gunung-gunung tinggi sendiri gitu tapi kecil. Jadi mungkin kalau main kreatif nggak terlalu kerasa ya, itu begitu main survival, itu betul-betul untuk bisa mencapai semua lahan-lahan atau tanah-tanah melayang itu kan butuh banyak blok, butuh banyak yang ditambang dan sebagainya. Keren. Nah, ini apakah amplified ini juga termasuk salah satu peta yang menggunakan banyak sekali elemen, nah sehingga akhirnya tidak terlalu cepat nih untuk menjadi 100%-nya. Nggak apa-apa, kita tunggu ya. Silakan adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan, dikomenkan, tulis saja di kolom chat, nanti kita bahas bersama di sesi setelah ini ya. Baru nanti kita obrolkan bersama. Kan memang ini sesinya ngisi ngobrolin Minecraft. Jadi apa yang sudah dijalani selama seminggu ini di game Minecraft, apa yang menarik, silahkan disampaikan melalui kolom chatting. Oke, nah ini udah ada. Nah, oke. Large biomass. Amplified. Nah, amplified tuh kayak amplified tuh kayak gini ya, gunung-gunung tinggi, nah itu dia terbang tuh gitu tuh. Tinggi-tinggi gitu. Jadi dia meninggi ke atas ya. Oke, cangnya dibanyakin. Oke. Ini kayak blok-blok terbang kan gitu. Wih, seru banget ya. Wah. Apa? Ini tuh kayak survival jadi misalnya jadiin survival misalnya kita game mode kreatif dulu, habis itu baru survival. Misalnya kita di cuman 2 kayu, 2 stone doang. Nah, terus habis itu jadiin survival, terus teman-teman ingin challenge untuk naik ini sampai tinggi. Nah, jadi tuh teman-teman tuh kayak mendaki gitu loh. Jadi sampai ke atas gitu. Oh, ini render distance-nya terlalu tinggi. Iya, jadi lambat ya. Jadi nge-lag. RAM-nya lumayan tinggi. Nah, jadi tuh teman-teman bisa naik tinggi gitu. Oke, amplified itu jadi langit-langitnya dipenuhi dengan banyak sekali elemen-elemen. Wah, keren banget. Kayak tuh ini kayak blok terbang gitu loh. Ada tanah terbang. Oke. Itu kan jadi kalau udah tinggi kan seneng kan tinggi. Makin seru ini main Minecraft-nya. Oke, sip, keren. Sampai dari atas aja tuh lihat bawah tuh nggak ada dasarnya. Iya, jadi betul-betul amplified banget ya ininya ya. Kayaknya sih makin tinggi makin nolak ya kayaknya. Petanya amplified. Wih, ada hutan terbakar di sebelah sana. Padahal banyak air sih. Oke, paling gitu sih. Oke, seru. Amplified seru banget. Oke, silakan. Nah, kita masuk lagi ke generate map yang terakhir. Setelah tadi amplified, yang terakhir adalah buffet. Apa nih buffet? Tadi itu ya contoh ya. Apa dia kayaknya preset gitu ya? Preset gitu. Oke, coba kita pilih satu deh, Ji. Jadi teman-teman di sini banyak banget pilihan. Betul-betul kita bisa main di banyak tempat. Coba jadi kita kayak pilih satu. Nah, terus kita pilih satu.
satu. Terus kalau kalau kepilih, Mm-mm. kita bakal kayaknya bakal spawn di situ kayaknya. Iya, ini juga ada word generator juga beda nih. Coba lihat. Word generator bisa ada pilihan lagi. Klik. Tuh, ada cave, floating island, surface. Nah, Oke, kita akan bisa saja. coba dark forest atau... Dark forest deh. Coba, mungkin dia hutannya akan sangat besar dan gelap. Oke, kita akan coba Create New World. Create New World. Wah, jadi Minecraft ini ternyata memang menghadirkan begitu banyak pilihan buat kita adik-adik. Ini menunjukkan bahwa memang Minecraft adalah sebuah game yang sangat open-ended istilahnya. Open-ended itu mainnya nggak habis-habis gitu. Jadi betul-betul menjadi sebuah kesempatan buat kita yang suka main Minecraft untuk mengeksplor banyak hal, untuk mempelajari banyak hal, membuat banyak hal, menikmati waktu di sini. Nah, isunya adalah di waktu. Jadi adik-adik silahkan atur waktunya sehingga bermainnya ini menjadi bermain yang menyenangkan. Tuh, forestnya Forestnya besar-besar gitu. Wah, oke. Wih, rata tuh hutannya. Hutan belantara banget. Nah, biasanya yang teman-teman lihat di sini suka ada mansion ya. Kayaknya, nah ini masih pagi. Oke. Nah, suka ada mansion, tapi mansion tuh paling cuman dekat villager ya. Oke. Wah, ini hutannya nggak habis-habis. Oke. Hutannya nggak habis-habis. Kita keluar dulu, Ji, dan kita coba sekali lagi. Kita coba buffer yang buffet yang lain. Ini keren banget buffetnya. Wih, hutan semua. Mantap. Pokoknya sini danau-danau gitu sih. Betul-betul seperti di hutan, beneran dark forest. Jadi dia nggak punya lahan terbuka gitu. Keren ya, teman-teman ya. Mantap banget nih Minecraft, makin kesini makin terus diperbaharui. Oke, kita coba satu lagi peta yang tadi di buffer. Soalnya ayah malah jadi penasaran. Oke, di buffer kita coba lihat yang kayak ini ya. Mana ya? Oke, terus bawah lagi. Oke, plains, river, bawah lagi. Snowy Tundra, Swamp Hill, Taiga Hills, keren banget. The End. The End. Ocean, terus bawah Wooded Mountain. Oke. Kayaknya aku penasaran sama Bambu Jungle deh. Bambu Jungle. Bambu Jungle. Pengen tahu apa hutan bambu itu di Minecraft itu apakah si elemen pohon-pohon bambunya itu banyak sekali dan kan bambu kan juga nggak terlalu banyak yang tinggi-tinggi kan waktu kalau kita main yang normal gitu jarang banget kita ketemu pohon bambu yang banyak gitu. Nah, jadi teman-teman silakan, semoga hari ini ngobrolnya jadi dapat manfaat bahwa ternyata di Minecraft itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita explore. Nah, adik-adik bisa tuh tetapkan mana nih peta paling favorit, paling menyenangkan apa dan apa itunya. Sebabnya. Wih, ini hutan bambu ya. Hutan bambu. Oh, wow. Bambu atau jungle sih? Ya, bambu jungle kan, jadi hutan bambu dan banyak bambunya. Oh, oke. Ya, di sini biasanya jika teman-teman cari biasanya di sini banyak panda ya. Karena panda kan paling suka. Di titik 13 titik di 14 ini udah ada panda. Itu panda. Nah, ini kan panda nih. Panda. Oke. Iya, orang suka. Oke, dia suka dikasih makan ya. Oke. Paling itu sih. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak sajian kita hari ini, obrolan kita hari ini tentang generate map. Mari kita masuk ke chatting. Kita lihat apa yang sudah diobrolkan teman-teman di kolom chatting. Mari kita buka kolom chattingnya. Oke. Terus Kak Oji survival habis itu pakai sayap Superman biar terbang. Bisa ya. Itu ada di skin ya. Untuk bisa dapat sayap kan? Pakai sayap Superman. Terus habis itu pakai sayap Superman. Belum pernah lihat sih. Bukannya pakai skin yang ada sayapnya bisa? Oh, cape. Apa cape? Sayap, cape. Cape itu aku nanti. Oke, aku punya itu tuh harus pakai mod ya atau
kalau Optifine tuh harus beli gitu ya. Mm-mm. Nah, pakai mod gitu. Jadi kalau pakai mod pasti jadi tuh kayak ada kayak ada di belakang gitu jadi. Ya. Oke. Mana tadi? Ya, jadi cape ya istilahnya ya, sayap kalau di Minecraft itu di mana adanya, di mana? Di skin bukan? Enggak di Minecon itu. Coba atas. Di mana? Oke, di Forge gitu. Jadi kita pakai mod. Oh, mod. Oke. Oke, jadi sayap itu pakai mod ya. Oke. Oke, itu kadang-kadang kalau Minecraft di HP kadang pakai cheat. Jadi rumahnya langsung jadi. Ya, oke, itu pilihan sih. Ya, karena kan apa ya, main Minecraft itu kita bisa mengambil sisi apa? Sisi adventure-nya, sisi kreatifnya. Tapi kalau misalnya kita cuma klik langsung jadi rumah, oke, seru juga. Cuma kita bisa nggak sih bikin rumah seperti yang kemudian dibuat secara sekejap itu? Nah, itu bisa kita jadikan tantangan. Oke. Tuh, kalau Aka bilang bukan tipe orang yang gitu, bikinnya di survival. Oh, penuh ketemu farland, gali sampai bedrock untuk sampai diamond, wih, sampai Y12, mantap. I see. Tuh. Oke, Dia memang kalau bedrock digali bisa kan? bisa. Bolong Terus terus langsung mati. langsung mati. Wow. Ya, betul. Maupun kreatif maupun itu. Rocket Village, oke, nice. Oke. Aku nggak bisa lihat. Kalau lagi zoom game lain gak nge-lag banget, tapi kalau main lag, iya sih, Iya, agak nge-lag. Tapi bisa, tapi YouTube mungkin bisa nge-lag juga ya. Agak ada penjelasan. Oke, nah jadi nanti kalau ada tentang Minecraft Secret apa, Aka boleh disampaikan secret apa yang mau kita bahas bersama, siapa tahu bisa jadi wawasan tambahan buat kita bareng-bareng. Nah, kalau mau jadi apa? Game mode 0, game mode. Jadi setan tuh maksudnya jadi bisa tadi ya, bisa nembus-nembus. Spektator kali maksudnya ya. Spektator. Oke, kalau ngasih lagu. Oke. Ada saran buat Yenederit. Apa tuh maksudnya Yenederit? Apa tuh Kak maksudnya? Yenederit. Versinya belum ada. Nah, kalau 1.16 tadi aku sih udah download berapa 40 menit yang lalu ya. Tapi aku belum sempat explore karena aku pencet sesuatu kan, aku biasanya suka menjelajah. Pas pencet sesuatu kayak ngehang gitu, kayak cari import atau jadi kayak pencet apa gitu. Sip, menarik. Berarti nanti coba nih Oji dalami ya, di 1.16 ada apa aja, apa yang baru, nanti kita bisa jadi bahasan. Terus ada netherite ini apa nih? Ya? Netherite tuh kayak di Minecraft gitu, di bagian nether gitu sih. Oh, oke. Terus nether tuh maksudnya masuk ke ender portal gitu ya? Di 1.16 aku masih belum bisa ngasih penjelasan karena aku belum main di situ sih. Oke, nanti coba Oji explore ya nanti. Biar bisa cerita. Kan justru di dalam ngobrol ini adalah kita sama-sama berbagi informasi nih, teman-teman. Jadi kalau Rene, Marcel, Galip, Aka punya informasi seputar Minecraft yang kalian tahu, silakan sharekan di sini. Jadi kita sama-sama belajar. Karena sejago-jagonya Oji, ibaratnya sebanyak tahunya Oji, tetap pasti akan ada hal yang Oji tidak memahami. Karena apa? Memang bukan di situ kebiasaan mainnya. Nah, kenapa kita ngobrol, kita bikin komunitas ini, kita bikin acara ini, supaya kita kemudian bisa saling sharing. Nah, jadi kita jadi tahu nih ada informasi tentang nether, tentang katakanlah mungkin teman-teman tadi belum tahu bahwa Minecraft bisa dikasih sayap misalnya, itu ada istilahnya cape, harus dibuatnya dengan forge dan sebagainya. Jadi itu adalah sebuah hal yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Ya, jadi teman-teman silakan sampaikan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, sambil kita kayaknya belum ada pertanyaan lagi, jadi ada yang menyampaikan pertanyaan di kolom komentar bahwa tentang apa tadi? Sampai lupa. Oke, jadi kalau tersesat dari Edgar ada ya Edgar ya? Nah, itu ada Edgar. Edgar tanya, salah satunya ditanyakan waktu daftar kemarin, kalau tersesat dari kota yang dibangun, gimana Ji tipsnya? Mungkin maksudnya tersesat itu Edgar bikin kota nih, terus kemudian dilalah dead gitu ya, mati, terus kemudian ketika respawn, udah nggak di kotanya lagi, atau
Edgar lagi jalan-jalan ke luar kemana, tiba-tiba kok kotaku sebelah mana? Nggak bisa pulang gitu. Gimana, Ji? Ada tips, Ji? Paling sih kalau nggak mau mati tersesat gitu, harusnya sih pakai tempat tidur ya supaya spawnnya di tempat yang sama. Itu salah satu tipsnya ya. Jadi dapatkan bed, bikin bed. Bed itu dari apa bahannya kalau di survival? Wool sama wood aja paling sih. Oke, wool. Berarti harus cari sapi. Cari sheep ya. Terus habis itu selalu ninggalin jejak gitu setiap pergi ke mana gitu. Misalnya udah bikin rumah. Nah, terus habis itu mau cari cave atau ke yang jauh selalu ninggalin jejak. Kayak Ayo waktu main survival tahun 2000 berapa tuh 2016 selalu menjelajah gitu. Kalau pas udah menjelajah selalu ninggalin. Nah waktu kecil kan aku masih belum tahu apa itu tanda ya. Jadi aku belum tahu itu. Iya, jadi dulu waktu Ayah main, misalnya lagi survival, udah nih, base camp-nya udah jadi, terus kita Ayah mau jalan, mau exploring, nah itu setiap jalan katakanlah satu titik ke titik yang lain, itu pasti kasih penanda, tumpukin batu, di atasnya kasih torch satu, terus kasih petunjuk bahwa nanti arah kotanya itu ke sebelah sono, gitu. Waktu itu Ayah juga masih belum pakai kayak yang Aka bilang nih, ada kompas, ada F3 yang pakai kemudian koordinat-koordinat itu masih belum pakai waktu itu. Gitu. Masih 1.7 malahan gitu. Itu respawn anchor itu apa, Ji? Nggak tahu. Respawn anchor itu apakah sesuatu yang perlu dibuat atau dia bagian dari mod, Cip? Itu gimana? Respawn anchor itu apa? Kayaknya sih aku belum tahu karena di 1.16 ya. Jadi habis ini kemungkinan besar aku bakal main terus di 1.16. Oke, sip. Jadi ternyata respawn anchor adanya cuma di Nether gitu ya, Kak ya? Berarti dia sesuatu yang nggak bisa dipakai di dunia luar gitu ya, di dalam Nether. Tuh, aku punya penjelasan atas respawn anchor. Oke, silakan disampaikan. Tapi sayang sekali nih teman-teman, waktu ngobrol kita sudah tinggal tidak sampai 2 menit lagi. Jadi sebelumnya Kakak ucapkan terima kasih, Ayah ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Siapa aja nih yang hadir hari ini? Coba kita lihat. Ada 10 partisipan selain kita. Ada Aka, ada Galip, ada Edgar, Justin, Lintang, Marcel, Maxi, Rene, Romeo, dan Sauki. Oke, terima kasih sudah ikut hadir di Ngobrolin Minecraft kali ini. Seru banget. Banyak banget, kita juga dapat banyak ya, Ji, dari informasi dari teman-teman. Semoga yang kita obrolin hari ini bermanfaat, dan mungkin setelah ini Oji akan banyak explore di Minecraft 1.16, akan banyak hal-hal baru yang akan kita sharingkan. Teman-teman, selamat menikmati main Minecraft di minggu hari ini, di hari dan selama seminggu ini, ya Ayah nggak tahu ya gimana jadwal main kalian, tetapi artinya karena Minecraft ini adalah sebuah permainan yang open-ended, yang betul-betul asik banget ketika kita keasikan, maka yang perlu adik-adik lakukan adalah tetapkan waktu main kalian. Jadi kalau nurutin penasaran sih, pengennya mah main terus sih. Kalau nggak, ingetnya cuma kalau nggak makan atau ke toilet gitu, atau kemudian kalau wifi mati, kalau main multiplayer baru selesai, atau listrik mati baru selesai main. Jangan sampai begitu ya adik-adik ya. Tetapkan waktu kalian, hanya katakanlah main game 1-2 jam, maka itu yang kemudian menjadi alokasi main kalian. Oke, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrolin Minecraft edisi berikutnya. Saya Ayah Andito. Dan saya Oji. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.